Menteri Keuangan ini gulungannya orang muda yang layak kita sebut, kita dambakan. Sebaiknya kita kirimkan salam pada beliau supaya kalau pengaruh-pengaruh jahat dari pikiran orang-orang yang nyari pengakuan itu mempengaruhi pemimpin tertinggi kita, mempengaruhi presiden, lalu Menkeu itu diganti orang lain. Oh, jangan pernah kecewa Bung Menkeu, jangan kecewa. Anda menjadi Menteri Keuangan itu bukan tempat di mana meaningfulness Anda berada di tempat tertinggi. Di tempat tertingginya Anda bukan di situ tapi di tempat lain. Artinya kalau tidak jadi menteri lagi tidak apa-apa karena Anda masih sibuk dengan menggenggam meaningful dalam hidup dalam meaningfulness. Pengaruh Bung, keren. Saya belum pernah menyanjung menteri, belum pernah. Hanya kali ini. Ya Bung, ya terima kasih. Ya saya datang. Salam Bung dari kita untuk kita, oleh kita. Begitu Bung, salam itu kita bagi di antara kita. Nah, sekarang ini dari channel ini kita bicara Bung. Jangan heran. Kita ingin bicara yang kelihatannya itu agak abstrak. Kita membicarakan ilmu sejati dan adab sejati. Wah, ini penting Bung. Apakah ada ilmu yang tidak sejati? Yo banyak Bung. Banyak orang-orang berilmu dan ilmunya itu tidak sejati. Nanti kita bicarakan. Oh, adakah adab yang tidak sejati? Ada. Makanya kita punya pembicaraan ini hari, kita garis bawahi pada pemikiran mengenai ilmu sejati dan adab sejati. Bung, mari kita bicara tentang Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, Bung. Oh, saya tidak pernah bertemu Menteri Keuangan, tapi saya mendengar sikap politiknya, saya mendengar sikap birokratiknya, saya mendengar langkah-langkah akademiknya, dan mendengar pula apa yang merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang menteri. Dan apa yang saya dengar itu seperti saya mendengar sebuah cerpen yang mempesona. Ya begitu Bung. Kita berbahagia juga loh. Ada menteri yang bisa mempesona, itu penting bagi kita. Beliau itu sedang berbagi pada kita. Sedang mengajak kita merenungkan tentang ilmu sejati dan adab sejati. Itu ilmu sejati dan adab sejati itu kalau dirumuskan dalam satu rumusan yang mentereng, itu artinya beliau bicara tentang ilmu yang amaliyah. Nah itu, ilmu sejati itu ilmu yang amaliyah. Ilmu yang diamalkan, bukan ilmu yang dikatakan Bung. Bukan ilmu yang dipamerkan di DPR, ilmu yang dipamerkan di depan wartawan, bukan. Ini ilmu yang amaliyah. Itu ilmu sejati, kesejatian ilmu. Adapun adab sejati itu wujudnya amal Bung. Amal yang bagaimana?
amalnya itu namanya amal ilmiah. Ya, kita tidak heran lah, beliau itu datang dari dunia akademik, gambarannya orang sekolahan, keluarganya sekolahan, ibunya sekolahan. Ya, kalau beliau menampilkan dirinya berbicara sebagai orang yang punya ilmu, ya mengatakan orang yang paham dunia ilmu, orang pintar. Nah, itu pintar yang diamalkan. Pintar yang diamalkan, ilmu yang amaliyah. Kalau beliau bicara tentang adab kehidupan, praktek-praktek sehari-hari, itu namanya praktek kehidupan dan amal-amal yang dasarnya ya bukan sekedar untuk beramal dan amal receh-recehan begitu. Amalnya itu amal yang ilmiah, karena itu diabdikan untuk membangun bangsa, Bung. Beliau itu biarpun baru jadi menteri, sudah punya kesadaran, saya ini turut membangun bangsa. Apalah saya hanya seorang pribadi, tapi seorang pribadi ya menganggap saya tidak penting, tapi saya mengabdikan diri saya untuk kebutuhan membangun bangsa, namanya nation building dan character building. Bung, kesadarannya mengenai ilmu sejati dan adab sejati itu gambaran kelengkapan dari nation building and character building, gambaran dari ilmu yang amaliyah dan amal ilmiah. Bung, kalau ilmu itu untuk ilmu itu sendiri, ya itu burung di langit, Bung. Ilmu hanya untuk ilmu, itu burung di langit, nggak menyentuh kehidupan. Tapi kalau ilmu itu amaliyah, maka itu artinya ilmu itu ada pengabdiannya, ada pengaruhnya bagi bangsa. Seorang yang memiliki teori yang hebat-hebat, yang canggih-canggih, tapi teori itu tidak bersentuhan dengan realitas, tidak bisa mengubah keadaan, dan tidak dimaksudkan untuk mengubah tatanan hidup. Ya itu ya sekali lagi itu burung di angkasa sana. Apa hubungannya burung di angkasa dengan hidup kita? Tidak ada, Bung, tidak ada. Tapi Menkeu ini punya kesadaran macam itu. Nah itu, beliau itu punya ilmu amaliyah, amal ilmiah, punya ilmu sejati, adab sejati. Bung, tapi begini, kebaikan, kemuliaan, pengabdian sejati, wawasan keagamaan sejati, semacam ini dimusuhi di masyarakat kita, Bung. Dimusuhi, dikritik, diganyang. Banyak orang yang merasa dirinya juga orang berilmu. Tapi mari, Bung, yang mengkritik, yang mengganyang beliau itu ya orang berilmu, tapi itu bukan ilmu amaliyah, itu bukan ilmu sejati. Orang-orang yang ngamuk, baik politisi maupun apa namanya, yang ngamuk kepada Menkeu ini orang-orang yang barangkali punya ilmu, tapi bukan ilmu sejati, bukan ilmu yang amaliyah. Dan kalau dia punya amal, bukan amal ilmiah. Lalu apa? Mereka itu menjadi apa? Mereka menjadi orang yang punya ilmu, yang sibuk. Sibuk, Bung, mencari pengakuan. Rakyat, aku ini orang berilmu, aku ini orang pintar, kalian harus tahu. Sibuk mencari pengakuan, tapi tidak sibuk mewujudkan pengamalan. Wah itu, Bung, itu antara Gumbal Mukio dengan Mas Picis Rojobrono gitu, Bung. Jadi mereka yang punya ilmu, yang merasa dirinya pintar, yang merasa dirinya berpengalaman, itu pergumbalan, Gumbal Mukio. Tapi orang kayak Menkeu itu, wah itu Mas Picis Rojobrono,
memancarkan kemuliaan, memancarkan makna hidup. Dia orang yang sedang mencari makna hidup. Apa maknanya dia sebagai orang berilmu? Apa maknanya dia sebagai orang yang memiliki apa yang namanya keadaban sejati, amaliyah sejati, kira-kira begitu. Nah ini Bung, ini namanya benturan di masyarakat kita. Menkeu itu menunjukkan sesuatu yang meaningful. Yang membentur dia itu orang-orang yang menyuarakan suara-suara meaningless. Kalau mau lebih digaris bawahi supaya lebih tandes, mereka menyuarakan meaninglessness dalam hidup. Bedakan Bung, sesuatu yang meaningful dan sesuatu yang meaningless. Itu suara pemimpin sejati otomatis Bung. Pemimpin yang punya perspektif masa depan, pemimpin yang punya kesadaran hari ini dan membangun perspektif masa depan demi kehidupan bangsa dan negara. Yaitu negarawan lah, ya nggak ada lain-lain sebutannya. Sedangkan mereka yang ngamuk, yang merasa ini merasa itu, wah aku itu orang ilmu, kamu jangan merasa dirimu pintar. Enggak, Menkeu juga tidak menganggap dirinya paling pintar, enggak. Dan mereka yang ngamuk-ngamuk itu, wah ini jangan begini, di birokrasi ada yang bilang, jangan kau lakukan tindakan ini. Nanti dulu Bung, kalau kita ini sesama menteri, ya janganlah celemotan mencampur tangani urusan menteri lain. Kau boleh senior, kau sudah bolehlah menjadi menteri yang lama. Tapi menteri yang junior, menteri yang baru, menteri yang punya perspektif, beri dia kesempatan berkembang. Berkembangnya untuk apa? Untuk dirinya sendiri bukan. Untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Jangan diganggu lah. Menteri tuwek-tuwek ya tuwek aja, menteri ndak usah banyak cincong dalam soal itu. Yang tuwek-tuwek yang juga berilmu ndak usah sibuk nyari pengakuan-pengakuan, karena mereka yang berada dalam posisi sibuk mencari pengakuan itu artinya orang yang sibuk membangun kehidupan tanpa makna. Sedangkan Menkeu yang mengabdikan dirinya dengan pengabdian akademik, pengabdian ilmiah, dan menunjukkan amalan dan tindakan membangun suatu keadaban tinggi. Itu amal ilmiah. Bung, dari dunia rohani, dunia keagamaan mendukung amal ilmiah. Amal ilmiah bukan amal-amalan. Jadi benturan yang belum lama ini berlangsung, itu Menkeu itu sebaiknya jangan pernah cemas, jalan. Memang benar Menkeu itu menemukan BUMN kita itu rugi. Tapi rugi itu leadership di dalamnya, leadership pergumbalan macam apa? Sibuk membagi jatah-jatah duit pemerintahan, duit kenegaraan, duit rakyat, dibagi untuk kehidupan mereka sendiri, dan mereka akan melaporkannya rugi. Itu bukan pemimpin, pun bukan birokrat yang mendapat kiblat pengakuan bangsa. Ya begitu Bung. Jadi Menkeu kita ini anak muda yang datang dari suatu keluarga yang tidak kalah menterengnya, karena keluarganya itu keluarga ilmiah, keluarga akademik, keluarga yang merenung secara mendalam tentang kehidupan ini, termasuk kehidupan ilmu pengetahuan
Dan mereka sibuk memikirkan apa yang namanya pengembangan ilmu dan kebijakan teknologi. Yaitu kiblatnya ada di situ. Jadi saya senanglah di masyarakat kita ada benturan semacam itu untuk menunjukkan satu hal. Satu pihak itu orang yang memegang makna agung dalam hidup, dan pihak lain yang ngamuk-ngamukan itu orang yang hampa. Hampanya hampa itu yang meaningless, tidak punya makna apa-apa. Dan mereka nggak punya makna karena mereka itu memang hanya sibuk nyari pengakuan. Maknanya di mana tidak ada. Nah, itu bukan bagian dari dambaan kita, bukan bagian dari pemimpin yang kita inginkan. Sebaliknya, Bung, Menteri Keuangan ini gulungannya orang muda yang layak kita sebut, kita dambakan. Sebaiknya kita kirimkan salam pada beliau supaya kalau pengaruh-pengaruh jahat dari pikiran orang-orang yang nyari pengakuan itu mempengaruhi pemimpin tertinggi kita, mempengaruhi presiden, lalu Menkeu itu diganti orang lain. Oh, jangan pernah kecewa, Bung Menkeu, jangan kecewa. Anda menjadi Menteri Keuangan itu bukan tempat di mana meaningfulness Anda berada di tempat tertinggi. Di tempat tertingginya Anda bukan di situ tapi di tempat lain. Artinya kalau tidak jadi menteri lagi tidak apa-apa karena Anda masih sibuk dengan menggenggam meaningful dalam hidup dalam meaningfulness. Pengaruh, Bung, keren. Saya belum pernah menyanjung menteri, belum pernah. Hanya kali ini. Saya kira begitu, Bung. Saya kira begitu. Sebaiknya kita akhiri, sebaiknya kita anggap diskusi kita ini sudah cukup jelas. Jelasnya jelas, clear. Crystal clear. Jelasnya jelas, Bung. Begitu dari channel Anak Bangsa. Salam, Bung. Salam.